Kemarin ada pertanyaan, Bang, saya nyangkut di STRK average 276. Enaknya Avegedon di mana ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk averaging itu. Ya, itu sangat berbahaya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi sudahlah, ini mungkin kasus sudah terlanjur ya teman kita ini. Nah, kita lihat di sini STRK dia masuk di 276. 276. Mana ya? Di area sini ya. Oh, ternyata ada area resisten di sini. Support ya. Makanya eh, teman kita itu masuk ya, kemungkinannya seperti itu. Oke. Coba kita hitung dulu. 276. Harga sekarang 124 ya. 276. Berarti sudah minus 55% ya, lebih kurang ya. Eh Ya, lagi-lagi sekali lagi saya tidak menyarankan ya, sama sekali tidak pernah menyarankan averaging ya, apalagi saham yang baru IPO seperti ini. Tapi kalau sudah terlanjur, bagaimana caranya? Yang pasti teman-teman lihat lagi supportnya ya, supportnya. Nah, di sini kita lihat ini sudah break support masalahnya ya, apa namanya, breakout ya. Saya tidak tahu apakah dia akan pullback atau meneruskan penurunan. Itu yang pertama ya. Cari apa namanya, level level supportnya di mana. Mungkin teman-teman bisa pantau di situ. Dan yang paling penting itu teman-teman lihat broker sumarinya ya. Ini menurut saya bisa dijadikan patokan ya. Kalau masih ada distribusi, sebaiknya teman-teman jangan tambah dulu atau jangan averaging dulu. Oke. Kita lihat di sini STRK. Berapa hari kemarin dia turun dalam ya. Tanggal 24 ya kemarin, hari Jumat. Kita lihat dulu. Nah, teman-teman lihat ZP ini ya, ZP ini buy valuasinya 65 miliar, 64,5 miliar, kemudian jualannya 81,6 miliar. Nah, ini artinya si ZP-nya sudah take profit, teman-teman. Oke. Coba kita lihat tanggal 23. Lagi-lagi ZP 29, jualan 29 miliar juga ya. Ini tanggal 23. Kemudian tanggal 22. Di sini ZP masuk 8 miliar, kemudian jualan 12 miliar. Jualan 4 miliar, oke. Sementara YP-nya beli 12,4 miliar, jualnya 12,1 miliar. Ini YP ini kita tahu broker retail ya. Tapi 3 hari terakhir dari tanggal 20, dari seminggu terakhir dari tanggal 20 ke tanggal 25, kita lihat netnya. Nah, teman-teman bisa lihat net sale-nya itu di broker KK itu 32 miliar. Ya, SA 16 miliar, FZ 9, miliar, sementara XC 8,8 miliar, ID, PD, IN, YP itu kebanyakan broker retail semua ya. Ini masih berbahaya teman-teman ya. Jadi saham yang turun dalam itu bisa makin dalam lagi. Jangan teman-teman punya mindset itu kalau saham itu sudah turun dalam, dia pasti akan mantul lagi. Bisa saja teman ya, tapi bisa lebih dalam lagi turunnya. Oke. Jadi makanya saya tidak menyarankan strategi averaging itu, teman. Ya, sebaiknya teman-teman gunakan stop loss atau cut loss kalau memang niatnya itu untuk trading atau scalping ya. Apalagi di saham-saham yang baru IPO seperti ini ya. Kita tidak bisa berpatokan ke fundamentalnya ya, meskipun fundamental misalkan saya tidak tahu atau apa saham STRK ini, kalau nggak salah ini minuman beralkohol ya kalau nggak salah. Tapi di luar itu semua kita tidak tahu
bagaimana pola dari pergerakan saham STRK ini, ya. Kecuali teman-teman sudah paham, misalnya saham bumi misalkan, atau saham apa yang sudah lama, ketika dia turun ke harga tertentu dia biasanya mantul lagi. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai referensi atau pengalaman sendiri ya. Tapi di saham-saham yang baru itu susah sekali teman. Jadi saran saya, teman-teman lihat supportnya ya, untuk menentukan, untuk averaging kalau memang teman-teman mau averaging lagi ya. Kemudian lihat broker sumarinya ya. Tapi sebaiknya teman-teman memang tunggu saja dulu, karena itu tadi masih ada distribusi. Sebaiknya teman-teman tunggu dia konfirmasi dulu ya. Konfirmasi itu adalah ketika dia sudah mulai mantul ya, kemudian sudah ada akumulasi juga, artinya arah trennya itu sudah berbalik arah ya, atau reversal, itu mungkin teman-teman bisa coba untuk averaging lagi. Kalau sekarang meskipun ini sudah ada patahan ya, tapi ini belum tidak berarti dia akan langsung mantul teman. Teman lihat di sini ya, volume besar ini bukan berarti volume beli. Semua volume itu adalah kumpulan aktivitas ya, atau kumpulan transaksi ya. Misalkan volume jual dan volume beli itu besar hari itu ya, itu volumenya akan meningkat teman ya. Bukan berarti volume tinggi ini harga akan naik. Bisa juga sebaliknya, ini volumenya juga tinggi ya tapi harga turun. Artinya volume jualnya lebih tinggi, lebih besar. Oke. Sementara teman-teman lihat di sini juga ada kenaikan sedikit tapi tidak kuat ya. Besoknya atau hari Jumat kemarin dia malah ini netral ya, atau doji ya, candle doji ini kekuatan pembeli dan penjual itu sama kuat, jadi belum bisa kita pastikan ini saham akan naik. Tapi boleh teman pantau ya, kalau mau averaging pastikan dulu ada candle ya. Kalau di strategi candlestick itu, setelah dia mentok di posisi support ini, kemudian ada candle engulfing, kemudian dikonfirmasi lagi di satu saham yang satu candle yang biru lagi atau hijau lagi, baru teman boleh masuk. Jadi seperti itu ya. Tapi tetap perhatikan ya, besok hari Senin misalkan ya, setelah pasar tutup kita lihat lagi apakah ada pembelian atau akumulasi, baru teman putuskan ya untuk masuk. Nah, sayangnya ya, kadang-kadang saham-saham yang baru ini tidak terdeteksi akumulasi, dia tiba-tiba terbang. Itu juga dilema teman ya. Kalau dulu kita bisa lihat kode broker ya setiap hari itu, kalau ada pembelian yang besar-besar seperti itu, kita tinggal ikuti saja. Tapi sekarang sudah ditutup, mata retail itu sudah ditutup, kita cuma bisa lihat itu di penutupan market. Nah, itu biasanya sudah mantul, sudah naik tinggi juga ya di reportnya di situ. Nah, seperti itu ya. Tadi siapa ya? Pak Naufal ya, Pak Naufal. Semoga membantu ya. Sekali lagi, ini cuman saran saya saja ya, tidak bisa dipastikan apakah saham ini benar-benar akan terus turun atau malah naik lagi. Jadi semuanya kembali ke market. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.